kayak gimana, ada iterasi, ada goal seek, ada solver, terus nanti ada penggunaan grafik dan persamaan serta nilai dari regresi linier atau R kuadrat, kemudian penyelesaian persamaan linier menggunakan matriks. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan kalian bagaimana menyelesaikan persamaan-persamaan matematis yang ada di teknik kimia. Kayak nanti ada di neraca massa, neraca energi, neraca massa yang kemarin kita udah ini ya, udah saya kasih tahu gimana sih membuat neraca massa dari neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, terus sekarang kita langsung masuk aja dari gimana sih cara iterasi. Di sini ada studi kasus yang pertama. Ada persamaan Z sama dengan Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat 2 ditambahkan 0,75. Nah, di sini disuruh menentukan bagaimanakah nilai si Z dengan iterasi yang dikerjakan secara manual dan otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau iterasi itu sama aja kayak kita mau interpolasi ataupun ekstrapolasi. Kalau interpolasi itu kan berarti sudah diketahui dua data, terus kita mau mencari data di antara keduanya. Jadi misalnya nanti ada sorry saya pakai ini ya. Jadi misalnya A, ada B, A sama C. Terus kita tuh mau mencari nilai B. Nah ini nanti kita biasanya kalau cuma datanya 2 aja, itu nanti kita bisa menggunakan interpolasi. Atau kalau misalnya kita mau yang diketahui adalah A dan B, yang dicari adalah C, maka kita menggunakan ekstrapolasi dengan cara yang sama. Tuh, nah iterasi itu kayak gimana? Nanti iterasi itu kita menebak-nebak berapa sih angka yang di Z ini supaya nilainya sama antara Z ini dengan persamaan yang ini. Itu. Nah, kalau pakai Excel nanti saya kasih tahu cara yang sangat otomatisnya, tapi kita mulai dulu yang cara manual. Jangan salahkan saya nanti ya. Kelihatan kan ya Excel ya ini? Karena ketentuan dari kimia itu pakai harus on. Kenapa? Dianggap absen. 3 kali Belum. absen sudah. Ya Allah, kenapa kan dibilang dari tadi? Iya yang Mbak Neni. Kayaknya sih sama aja jadi. Ya udah. Tapi kalian udah bisa lihat materi ya dari halo. Saya ulangi aja deh. Nih. Jadi di slide yang ke berapa nih? Slide ketiga. Nih jadi ini dari iterasi, goal seek, solver, sama penggunaan grafik, terus penyelesaian persamaan linier. Terus di sini yang kasus pertama itu tadi konsennya diketahui A dan B, yang dicari adalah C, berarti kita nanti pakai ekstrapolasi. Tapi kalau misalnya kita nanti mencari si A, salah, yang diketahui adalah A dan C, terus yang dicari adalah B, itu nanti kita pakai interpolasi. Jadi inter itu rumusnya sama, atas kurangi bawah dibagi bawah kurangi atas. Atau gimana ya? Terus nanti apa namanya? Kalau iterasi itu nanti lebih caranya lebih gampang lagi karena nanti kita ada patokannya berdasarkan errornya. Nah, terus gimana sih caranya? Itu udah ada step-stepnya ya. Udah saya kasih step-stepnya di sini. Tapi kalau ini yang untuk otomatis. Tapi sebelum kita memulai untuk yang otomatis, kita ini dulu. Cobain dulu yang manual ya. Jadi saya share dulu Excel-nya. Kuliah secara online. Oke. Kegiatan lain secara pagi Pak Samuel. Ya. Nah,
di sini. Udah kelihatan ya Excelnya? Kita mau ini otomatis. Nah, ini ada tadi persamaannya. Kita memasukkan nilai Z tebakan itu misalnya 1. Terus Z hitung itu kita memasukkan rumusnya dari yang persamaan ini. Jadi kayak Excel seperti pada umumnya. Jadi Z tebak pangkat 3 dikurangi Z tebak pangkat 2 ditambahkan 0,75. Dah, berarti kan ini rumusnya. Nah, kan tadi sudah saya katakan bahwa patokannya itu adalah errornya. Gimana kita tahu errornya? Error ini harus bernilai positif. Jadi kita pakai rumusnya absolut hitung dikurangi tebak. Jadi boleh dibolak-balik. Tebak dikurangi hitung atau hitung dikurangi tebak. Karena ini sudah absolut, jadi pasti nanti akan apa namanya? Positif. Iya. Akan positif. Iya, makasih. Nah, ini kan errornya masih 0,25. Sedangkan kita itu kalau mau mencari iterasi ini, kita harus mencari error sesedikit yang paling kecil dengan mendapatkan nilai antara Z tebak dengan hitungnya yang mirip. Jadi kita ini pakai rumusnya diturunin aja. Nah, terus kita tinggal tebak aja. Di sini karena hitungannya 0,75, jadi kita ini 0,75, 0,609. Nih, aku nggak mau 4 angka di belakang koma aja ya, jadi biar nggak ribet. 0,6094 dan 0,6049 semakin naik malahan 0,6054. Nah, dan nih berarti kan kalau ini dia udah 0,00 kan, ini dibikin nah ini jadi udah kita udah dapat Z yang sama antara Z tebak dan Z hitung dengan error persennya itu 2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi ini sudah bisa. Jadi ini angkanya gampang, jadi nggak terlalu sulit. Nah, gimana sih kalau kita mau, kan kalau ini masih persamaannya sederhana ya, cuma Z3, Z pangkat 3 paling besar. Tapi kalau misalnya nanti ada persamaan lain yang pangkatnya ada pangkat setengah ataupun pangkatnya lebih besar dari 3, itu akan lebih sulit apabila kalian menggunakan iterasi manual karena harus bolak-balik terus hitungnya kan. Nah, kalau iterasi otomatis berarti kalian ngikutin aja dari step-step yang sudah saya berikan di PPT. Jadi kalau kalian sudah menyalakan sistem si Excel-nya kalian, nanti udah gampang banget. Jadi ini ya, kan tadi dari file, option, terus kita pakai formula. Terus di sini ada enable iterative calculation di kanan ini ya. Terus nanti ini kita bisa nanti dia bisa menghitung sendiri maksimalnya. Berapa kali sih iterasi itu akan terjadi dengan maksimum change-nya itu atau perbedaan antara Z tebak dengan Z hitung atau si nanti persen errornya itu akan langsung dapat gitu. Nah, tapi sama kayak tadi kita harus memasukkan rumusnya dulu. Itu karena sama ya. Jadi kita ini aja.
Jadi langsung kalau kita copy, berarti kan ini rumusnya sama ya. Tinggal mengubah dari B10-nya ini udah secara otomatis. Nah, terus setelah kita dapetin rumusnya ini, kita juga udah dapet errornya, langsung kita bikin dari B10 sama dengan C10. Nah, sudah dengan otomatis dia langsung akan mendapatkan si nilai yang kita inginkan. Tuh. Karena kita sudah enable si iterasinya tadi. Kalau di awal kan belum pakai itu. Makanya harus di set dulu. Kayak bukan orang Batak. Sampai sini paham kan? Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, itu tolong jelasin lagi Bu, yang kan dari iterasi otomatis, gimana bisa langsung dapat 0,054. Jadi tadi kalian jadi udah ngikutin stepnya ya. Kan di sini sebentar. Produksi makanan seperti roti tadi. Window. Jadi kan tadi ini kalian dari menu file, option, terus pilih yang formula, centang enable iterative calculation. Jadi tadi kan ada pilihannya, bukan pilihan, ada poin maksimum iteration. Itu maksudnya adalah berapa kali sih kalian ingin si Excel-nya itu berpikir jumlah maksimal pengulangan angka. Tadi saya pilihnya 100. Terus maksimum change-nya itu adalah minimal error-nya. Atau yang kita inginkan errornya itu berapa. Terus klik OK. Nah, untuk caranya, tadi setelah kita memasukkan nilai Z tebak, terus kita akan masukkan Z itu dengan rumus yang dari ini tadi, rumus ini, dengan sesuai kolomnya, sesuai kolom atau sel yang kalian inginkan. Jadi terserah berapa. Kalau di sini saya akan pakainya Z tebak tuh di B10, sedangkan Z itu ada di C10. Jadi kalau untuk mengubahnya, langsung setelah kita tadi mendapatkan rumus dan dapatkan nilai, jadi langsung kita ubah dari kotak B10 menjadi rumusnya sama dengan C10. Terus enter. Nah, terus kita ulangi lagi ya. Ulangi dulu. Nah, di sini. Jadi kan tadi kita pakai Z tebak. Hapus dulu ya. Z tebaknya misalnya tadi saya langsung pakai copy dari rumus ini. Tapi biar lebih jelasnya lagi, misalnya kita mau Z tebaknya di sini 0,3. Terus persamaannya atau rumusnya itu berarti kita pakai dari yang sini, persamaan ini. Jadi sama dengan Z-nya, Z tebak, pangkat 3 dikurangi Z pangkat 2 ditambahkan 0,75. Dengan errornya absolut. Ini. Absolut dikurangi gini. Nah, udah kayak gini kan. Kita udah masukin rumusnya di kolom sini dengan kita menebak 0,3, kemudian errornya sebesar ini 3,87. Nah, sekarang karena kita sudah tadi mengaktifkan si formulanya di iterative calculation, jadi dia memperbolehkan untuk di kanan ini ya, di kanan atas itu ada tulisan enable iterative calculation. Kita menuliskan, jadi ini bisa kalian tambah lagi mau seberapapun, tapi karena defaultnya 100, jadi 100 aja karena iterasi 100 kali itu sudah banyak. Dan ini kalau misalnya kalian ini kan berarti 10 pangkat min 3 ya errornya. Kalau kalian mau sampai lebih besar lagi juga bisa.
atau lebih kecil lagi. Kalian pengen bener-bener yang perbedaan atau errornya itu yang sangat kecil gitu. Nah, terus di oke. Terus setelah kita mengaktifkan perhitungan iterasi, kita langsung ubah Z tebaknya sama dengan kolom yang berisi tadi rumus. Terus kita enter. Sudah selesai, ini udah jadi. Karena tadi saya mintanya cuma perbedaannya 0,001, maka di sini ada 3 sama 4. Nah, ini juga bisa. Kalau misalnya kalian masih belum puas, tinggal kalian klik lagi, terus kalian enter. Nanti dia akan selalu sama lagi. Atau kalian mau lebih beda lagi, benar-benar sama gitu. Nah, kayak gini. Kalau sampai benar-benar berapa koma ini tinggal bisa kalian enter lagi sampai keinginan kalian, sampai samanya seberapa pun terserah kalian mau di enter. Jadi tinggal enter. Kalau tadi di iterasi manual kan kalian harus memasukkan Z hitungnya, Z hitung mundur lagi, terus mundur lagi Z hitung, terus ini Z hitung lagi sampai sama. Tuh Z hitung, nilai Z hitung menjadi nilai Z tebak, dan gitu berlaku seterusnya kayak gitu. Itu untuk iterasinya. Nah, kalau iterasi otomatis nanti kalian tinggal enter aja. Pahamkah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita lanjut ke contoh yang lainnya. Izin bertanya, Bu. Kalau yang iterasi manual bisa kan yang saya tangkap tuh kayaknya caranya sama ya, Bu. Kalau misalnya pakai manual, kalau kita enter gitu kan udah disetting di optionnya, Bu. Itu bisa jadi yang otomatis dong, Bu. Yang iterasi manual apa beda, Bu? Jadi kalau iterasi manual ini di Z tebak, kolom Z tebak ini kita nggak ada rumus, kita pakai langsung masukin angka. Sedangkan yang ada rumusnya adalah Z hitung. Nih ya, lihat dari sininya. Yang ada rumusnya adalah bagian Z hitung dan error. Karena kalau misalnya kita nanti harus menghitung manual lagi, itu akan memakan banyak waktu. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kalian mau gini tadi, dari 1 misalnya kan gini ya, nih ini gini. Nah, kalau misalnya kalian habis menurunkan rumus, kan misalnya kalian jadi dari kalau mau copy rumus, kalian nggak usah pakai Ctrl copy dan Ctrl V, Ctrl C atau Ctrl V, itu nggak usah, tinggal kalian tarik aja di sini ada tanda plus, taruh ke bawah. Ini gini. Ya, tapi ya kan, ini tuh kok mau ngopi rumusnya aja, karena nanti setiap baris nilainya akan berubah. Nah, untuk menjadi manual itu kan tadi saya memasukkannya angkanya manual karena tidak menggunakan rumus, tapi kalian bisa juga di sini tinggal di copy di sini kalau mau rumusnya sama, terus nanti baru kalian masukin rumus di sini. Ini juga bisa. Tapi kan ini harus copy rumus berapa kali gitu kan. Nah, kalau yang ini kan cuma tinggal sekali aja, terus tinggal di enter gitu. Lebih enaknya untuk iterasi otomatis daripada iterasi manual gitu. Paham kah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Itu gimana? Nah, di bawah sini. Gimana? Pahamkah untuk yang iterasi ini? Jadi kalau misalnya Excel-nya ini apa?
Office-nya masih belum bisa. Untuk yang iterasi otomatis ya jadi pakai iterasi manual, tapi tadi dimasukinnya pakai rumus sama dengan yang ini aja, yang bagian ini. Saya nggak tahu ini Excel-nya bisanya dari versi berapa, saya nggak paham. Jadi kalau emang belum bisa untuk yang iterasi otomatis, nanti tinggal pakai rumus yang ini aja. Jadi biar nggak usah hitung-hitung lagi. Ini tergantung dari. Aduh. Mas lihatnya mas yang LIPI atau dosen mas dulu itu mereka jauh banget. Nih kalau misalnya mau biar lihat ada bedanya tuh di mananya, berarti kalian tinggal banyakin lagi angka di belakang komanya. Oke, mungkin dari teman-teman. Ada lagi? Enggak ya? Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Apa? Untuk pembelajaran hari ini nanti rekamannya bisa dikirim nggak ya Bu ya? Soalnya tadi ada beberapa penjelasan yang ngeblank gitu Bu saya Bu. Untuk diulang lagi terlalu jauh kayaknya. Iya, nanti akan saya kirim yang kemarin sekalian, yang pertemuan 8 ya. Tadi saya baru sempat untuk mengirimkan materinya, jadi untuk videonya ingatkan lagi saya besok kalau misalnya hari ini saya belum mengirimnya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang iterasi sebelum kita lanjut ke goal seek dan solver? Enggak? Iya Bu. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke tools yang selanjutnya. Itu adalah goal seek dan solver. Di sini kita menggunakan persamaan van der Waals. Yang kalian tahu, persamaan van der Waals itu adalah persamaan yang digunakan untuk gas tidak ideal. Di sini kalau gas ideal itu kan pakai rumusnya PV sama dengan nRT kan. Nah, kalau yang gas non ideal itu ada P sama dengan RT dibagi V min B dikurangi A per V kuadrat. A dan B ini adalah konstanta, di mana A adalah konstanta dari kekuatan antara molekul-molekul yang bertabrakan atau yang berinteraksi, saling tertarik atau tarik menarik. Nah, sedangkan kalau yang nilai B itu adalah konstanta dari ukuran partikel gas yang ada di dalam suatu ruangan itu. Nah, di sini rumusnya adalah volume gas apabila diketahui tekanan bekerja pada 7000 atm dan temperatur 85 K. Dan R adalah tetapan gas sama dengan 8,314 Joule per mol K. Nah, terus tapi di sini tidak diketahui gasnya apa. Dan padahal kalau kita tahu gasnya apa, kita bisa dengan mudah untuk mencari nilai A dan nilai B dari masing-masing gas. Tapi karena tidak diketahui, jadi makanya kita menggunakan goal seek atau solver. Nah, untuk di sini ada cara-caranya pakai goal seek. Tinggal kalian ikutin aja dari klik menu data, terus di bagian what if analysis, goal seek. Terus kita harus mengisi semuanya dari set cell to value dan by changing cell. Kemudian klik OK. Set cell itu adalah cell yang ingin diganti. To value itu adalah nilai yang ditentukan. Soalnya itu adalah 70.000 atm. Sedangkan changing cell itu adalah kotak yang di sel yang ingin dicari nilainya. Atau kotak V itu saya menggunakan sel D12. Sedangkan kalau solver ini biasanya tidak ada langsung di Excel. Jadi kita harus menambahkannya dulu dari masuk ke file lagi, option, add-ins, terus nanti pada bagian manage Excel add-ins, masuk klik go, kemudian centang solver add-in, klik OK.
Terus nanti baru kalian bisa menghitung menggunakan solver. Sama kayak tadi si goalseek itu dari menu data. Sama-sama menu data, terus klik solver. Sama harus mengisi set objective to value of by changing variable set. Sama klik solve. Jadi ini sama-sama untuk mencari data dengan mencoba sesuatu yang langsung. Jadi hampir mirip sama iterasi, cuman kalau iterasi itu berdasarkan errornya, nilai error dengan error terkecilnya. Tapi kalau solver dan goalseek ini kita tidak memerlukan nilai errornya, langsung aja kita bisa nanti menebaknya, dan yang menebak adalah si Excel-nya. Tuh. Nah, daripada kalian cuma ngelihat step-stepnya aja, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Excel. Nah, di sini udah kelihatan ya? Kalau udah kelihatan belum Excel-nya? Yang studi kasus kedua. Udah, Bu. Oke, udah ya. Jadi di sini kita kan rumusnya adalah si P. Jadi nanti kita di kolom ini kita akan menuliskan di sel ini kita akan menuliskan rumusnya dengan kita menebak berapakah si V atau volumenya, karena yang dicari adalah volumenya. Dan nilai A dan B itu yang akan kita misalkan kayak gitu. Nah, terus berarti kita masukin rumus dulu ya. Rumusnya di sini kita pakai R kali T 2019. Oke. dibagi Dari bulan Juli. sama V dikurangi B. Final defense-nya tanggal berapa ya, Pak? Terus ini dikurangi Oke. A Bulan Juni dibagi dari Taiwan terus V balik ke Indo pangkat 2. kerja di Riau. Apa seperti Ya. apa, Pak? Samuel? Kenapa div O? Karena V sama AB-nya ini belum diketahui. Jadi misalnya suatu gas itu memiliki kekuatan interaksinya itu sebesar 5 dan konstanta atau ukuran partikel gasnya itu sebesar 8. Terus volumenya biar nilai P-nya itu ada, kita harus misalin volumenya itu sebesar misalnya 50 liter. Nah, kita baru akan mendapatkan si nilai tekanannya. Padahal disoalkan tadi tekanannya ingin mendapatkan nilai P itu sebesar 70.000 atm kan. Nah, kalau ini berarti kan sangat jauh sekali. Gimana tuh, Pak? Industri Sangat jauh sekali dari 16.000 ke 70.000. 16 malah, 16, bukan 16.000. Nah, gimana caranya kalau pakai goalseek? Kita masuk ke menu data, terus kita cari yang what if analysis ini di bagian forecast. Ini ya di atas, di kanan ini, what if analysis, terus kita pilih goalseek. Nah, dari goalseek ini kita mengeset selnya. Sel itu D4 yang kita inginkan untuk diubah dengan sesuai soal atau data yang kita sudah ketahui. Dengan nilainya adalah 70.000. Terus kita mengubah. Apa sih yang diubah? Selnya itu yang volumenya. Oke. Terus kita klik OK. Pak Samuel, Bapak Nah, yakin ini mau dia akan pindah bergerak ke sendiri. ITERA? Dan oke, Apakah Bapak yakin mau pindah ke ITERA? udah ini. Soalnya ITERA Jadi ini baru loh, Pak. 70.000 Ibaratnya ATM. itu ITERA itu kampus yang Jadi baru cuma ini ada kita akan mendapatkan bangku sama kamar tulisnya. volumenya sebesar Tapi Bapak harus melakukan 8,01 liter. penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Tuh. Jadi menurut Bapak masih sanggup nggak nih? Paham? Ke ITERA? Terus kita masuk langsung ke solver ya, biar kita lihat apa sih bedanya. Jadi kita masukin dulu kan di
tadi solver itu kan juga di menu data, tapi kalau yang kalian lihat di sini itu tidak ada yang menunjukkan mana sih solvernya, maksudnya adalah lebih kan nggak ada. lebih Jadi langsung kita masukkan file, option, terus kita pakai add-ins yang di bawah, dari 2 terbawah, terus ini di manage yang bawah sendiri, kita pilih yang Excel add-in, terus kita go. Setelah kita masukkan, kemudian kita pilih software add-in, jangan lupa dicentang ya, kalau nggak dicentang nanti nggak bakal masuk. Terus jadi kita masukin oke. Nah, kalau sudah, nanti di ujung kanan akan terlihat pencetan solver. Di mana, Pak? Tuh, nanti di pencetan solver. Terus nanti kita masukin ini nilainya, rumusnya. Jadi ini kita copy aja rumusnya. Copy rumusnya di sini dengan mengubah si volumenya yang ada di H12. H12. Sini H. Dah. Kan kita mau mengubah ini. Jadi misalnya kita di sini ada 30 liter volumenya. Nah, terus jadi sini tekanannya kita tinggal menggunakan solver. Nah, sama kayak tadi set objektifnya, itu berarti sel mana yang akan diubah. Di sini coba H14 ya, dari sel dari tekanannya, dengan kita di sini ada maksimum, minimum, dan value of-nya. Jadi kita bisa memilih nih berapa yang nilai yang kita inginkan, nilai A, ataupun nanti misalnya maksimumnya itu nilainya berapa, 100 bisa, atau minimalnya nilainya 100. Nanti akan mengubah si nilai dari volumenya. Sama kayak tadi by changing cell-nya, kita pakai yang volume, sel dari volume H12 ya. Ini H12. Terus tapi di sini itu ada batasan-batasan. Jadi kalau enaknya yang solver dibandingkan yang gossip, nanti kita bisa memberikan batasan-batasan. Kalau nanti misalnya dari selnya yang V ini yang kita inginkan ubah, misalnya minimal nilainya berapa. Jadi tinggal kita masukin ini ada sel reference-nya. Sel reference-nya itu bisa di bagian sini, terus nanti bisa kurang dari, sama dengan, lebih dari, atau integral, atau diferensial. Nah, itu constraint-nya nilainya berapa. Bisa dari sel, atau bisa langsung kalian ketik angkanya juga bisa. Terus nanti kalian tinggal pilih add. Udah, kalau add, itu berarti nanti kalian menambahkan lagi batasan-batasan yang lainnya. Kalau udah, langsung kalian oke aja. Oh, ini nggak bisa. Salah. Oke. Nah, berarti kalau tadi kan kalian misalnya batasannya udah selesai, udah langsung kalian cancel. Nah, ini akan muncul batasannya. Tapi kalau misalnya kalian salah memasukkan batasannya, ini bisa kalian ubah, change, atau delete, atau di reset. Tapi karena di contoh soal ini tidak ada batasannya, misalnya ada minimal atau maksimalnya, jadi ini saya hapus aja. Nanti tampilannya akan begini. Nah, terus habis itu kalau sudah semua posisinya sudah sama sesuai di H14, terus H12, sama nilainya. Nah, nilainya ini yang harus diubah. Jadi 70.000 ATF. Nah, terus tinggal kita pilih solve. Nah, ini pasti selalu ada kayak gini dari jawabannya. Jadi kita langsung pakai keep solver solution. Oke. Udah. Jadi sama. Jadi apa sih bedanya goal-seek sama solver? Solver itu nanti lebih menguntungkan atau lebih cepat apabila digunakan dari persamaan yang kita ketahui itu terdapat adanya batasan-batasan. Kayak harus minimalnya berapa atau maksimalnya berapa gitu.
like Nah, a department ini udah related dari about solver dan biomedical solver sama engineering. goalseeknya. It's totally Jadi different with the ada yang mau ditanyakan dulu? with the chemical engineering idea. So the chemical engineering just chemical engineering, but like Ada yang mau biomedical ditanyakan they atau sudah another paham department atau masih di bingung? ITERA. So what should Bu, Iya, apa? tolong jelaskan gunaan solver lagi nggak? Ayo. Solver apa goalseek? Solver ya. Oke. Jadi ini solver. Misalnya kita ubah bentar. Misalnya kita ubah, kita pinginnya sih tekanannya itu nanti menjadi 5.000. Jadi kan tadi kan udah memasukkan add-in-nya ya. Dari file, option, add-in, terus ini manage Excel add-in, terus I think that go. one of the Terus solver add-in, jangan lupa untuk dicetak. material Terus engineering oke, supaya nanti So what's the pencetan difference? solver atau Material engineering too. And tools kind of solvernya like keluar material dari menu data. Ingat ya, menu data. Untuk goalseek dan solver itu adanya di menu data. Terus ini tinggal kita klik solver. Set objektif adalah sel yang dimana akan kita ingin ubah. Kita ingin ubah. Terus nilainya, saya langsung pengen value of. Jadi nilainya itu berapa? Bukan minimum ataupun maksimum. Nah, value of-nya sekarang saya pengen coba dia nilainya cuma 5.000 aja. 5.000 ATM dengan mengubah selnya yang kita cari itu adalah si dari volumenya. Terus nggak ada batasan-batasan yang lainnya. Di situ langsung di solve. Okay. I think Jadi that's selalu all. keep solver solution. Oke. Nah, ini cuma bedanya 8,14 di sini 8,01. Itu. Cukup, oke, terima kasih Pak Samuel atas Ada yang mau ditanyakan lagi? untuk interview hari ini dan Apakah masih bingung atau sudah paham? Mungkin untuk informasi selanjutnya Oke, kira diem aja. Berarti udah paham ya? Gimana caranya bikin goalseek dan gimana caranya bikin solver? nanti saya Oke, udah diem aja, berarti udah paham ya. Sekarang saya lanjut lagi ke soal yang lumayan. Nih, ada grafik, ada tabel. Jadi kita akan menggunakan grafik dan akan mencari persamaan regresi linearnya. Kenapa sih kita butuh persamaan regresi linear? Karena nanti kalau kita penelitian, pasti kan kita akan mendapatkan nilai atau data-data yang kita kerjakan. Nah, hasilnya itu apakah sudah akurat atau belum, itu nanti terlihat dari nilai regresi linearnya. Apakah dia akan mendekati nilai 1 atau mendekati nilai 0. Tuh. Nah, contoh soalnya di sini ada proses filtrasi, yaitu menentukan besar nilai dari tahanan cake dan tahanan medium filter yang ada dalam bed filter. Jadi kalau tahanan cake-nya ini itu adalah bukan kue, tapi maksudnya adalah padatan yang sudah terfiltrasi atau tersaring. Tuh. Terus ini mahasiswanya melakukan eksperimen dengan menghitung EI-nya kurang.
menghitung volume filtrat yang dihasilkan setiap selang waktu tertentu. Nah, di sini diketahui waktu dan volume filtratnya. Sudah di ini bisa kalian baca. Terus kok goal 6 step? Ini salah, bukan goal 6. Stepnya doang. Gimana sih step-stepnya? Salah judul, maaf ya. Jadi nanti kita masukin datanya ke Excel. Terus kenapa kita membuat kolom waktu dibagi filtrat? Karena di sini kalau kalian lihat datanya itu dari jarak waktunya itu tidak stabil atau tidak sama deltanya. Jadi kita harus membuat si persamaan yang sama. Jadi kita bikinlah waktu per filtrat. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu filtratnya atau suatu besaran filtratnya. Terus nanti kita mau bikin grafik kan. Nah, bikin grafiknya gimana? Kita memblok kolom waktu dan waktu dibagi filtrat. Kemudian kita pilih menu insert. Terus kita pilih grafik yang berbentuk scatter. Terus untuk mempercantik dari grafiknya, kalian bisa menambahkan keterangan. Gimana caranya? Tinggal kalian klik tanda plusnya. Terus nanti untuk memunculkan bagaimana persamaannya dan regresi linearnya, kalian klik kanan dari garis yang sudah terbentuk dari data yang kalian buat. Terus nanti akan muncul tulisan-tulisan lainnya, kalian pilihlah add trend line. Terus kalian memilih yang logaritmik atau yang linear. Terus nanti di bawah sendiri, jangan lupa untuk kalian mencentang display equation dan R kuadrat. Tuh, bisa kalian bayangin dulu lah ya untuk dari step-stepnya. Terus sekarang kita coba kerjain dari Excel-nya. Nah, di sini saya udah membuat tabelnya, tabelnya sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Di sini ada waktu dan volume filtratnya. Terus berarti kan tadi untuk menyamakan, karena ini deltanya itu sangat berbeda, nggak sama, jadi kita bikin waktu per volume filtrat. Nah, ini berarti udah tinggal kita samakan. Ya tinggal di copy rumusnya. Nah, terus tadi kan untuk membuat grafiknya, kita tinggal blok dari waktu dan waktu per volume filtratnya. Nah, berarti ini di blok. Ini blok biasa ya. Bisa pakai shift langsung turun atau kalian langsung drag ke bawah. Terus kalau biasanya kita kan untuk ngeblok kan langsung gini ya. Tapi kita nggak butuh volume filtratnya, kita butuhnya waktu dan volume. Karena ini rumus, jadi sebaiknya di kolom D ini jangan dihapus. Jadi kita blok, terus kita tekan tombol kontrol. Kita tekan tombol kontrol. Nah, kontrol, terus tinggal kalian klik ininya. Kalian drag. Tuh. Paham ya, untuk ngeblok di kolom ataupun baris yang berbeda atau yang tidak berdekatan. Jadi kalian pencet tombol kontrol sambil ngedragnya. Terus tadi kita pakai insert. Terus kita tinggal cari grafik atau di chart. Kalau untuk membuat sebenarnya terserah sih kalian mau pakai yang garis line ini ataupun pakai yang scatter. Tapi lebih menyenangkan kalau biasanya pakai scatter.
ya lebih indah aja gitu. Terus di sini kan judulnya itu cuma ada di atas. Nah, gimana sih kita biar ngasih tahu dari sisi vertikal ataupun sisi horizontal itu keterangannya apa? Kita tambahkan ini tombol plus atau chart element. Jadi kita menambahkan axis title. Tinggal kalian ubah. Nanti ini di sini. Ini adalah dihapus aja. Ini bisa dihapus. Terus ini waktunya. Ini waktu kan ya. Ya, ini waktunya. Nama. Ini adalah waktu per volume filtrat. Salah, nggak usah di enter. Nah, dari sini juga nanti bisa kalian hapus kotak yang bagian dalam atau garis-garis yang bagian dalamnya, tinggal kalian delete aja. Di kanan delete. Gini, jadi clear, bersih gitu datanya. Terus di sini juga kalian bisa membuat kayak gimana sih kalian pengen formatnya. Jadi ini ada maksimumnya, ada terus ini ada axis value-nya, nilainya berapa, bisa kalian bikin sendiri. Terus ini ada tick marks-nya, mau ada garisnya, bisa inside, itu berarti nanti ada di bagian dalam, ataupun di luar, atau cross. Nanti kalau cross, nanti ada garisnya di sini. Dari luar bawah, atas bawah gitu. Ya. Nah, terus tadi kan tujuannya kita untuk mencari berapa sih persamaannya dan berapakah nilai regresinya. Nah, ini tinggal kita klik grafik yang sudah dibuat. Jadi garis biru ini kita klik kanan, kita tambahkan add trend line. Klik add trend line. Terus di sini kita bisa pakai logaritmik, bisa pakai yang linear. Jadi saya salah tulis di PPT terusnya linear. Kita pilih yang trendline optionnya linear. Terus di bawahnya kita jangan lupa menampilkan persamaan dan menampilkan R kuadratnya. Tuh, kalau sudah terlihat berarti udah nih. Jadi persamaannya sudah keluar. Dan kalau persamaannya ini sudah keluar, semakin lurus kan berarti semakin bagus ya. Nah, tanda untuk dia semakin bagus atau semakin lurus itu dilihat dari R kuadratnya atau nilai regresi linearnya yang mendekati nilai 1. Pada 0,98 berarti ini sudah bagus. Jadi dari persamaan ini juga kita nanti bisa memperkirakan pada waktu keberapa si volume filtratnya akan mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Jadi kita nanti bisa menunggu berapa lama sih supaya volume filtrat yang kita inginkan itu ada. Nah, di sini nilai X-nya itu adalah waktunya dan nilai Y-nya itu adalah waktu per volume filtrat ya. Jadi kita nanti bisa menghitung kalau misalnya nih pada waktu 100 itu tuh nilai Y-nya berapa. Bisa kita cari. Ataupun nanti di tengah-tengah nih yang kosong-kosong ini berapa sih sebenarnya nilainya. Tuh. Ini untuk yang mencari persamaannya dan nilai regresinya. Jadi semakin mendekati nilai 1 berarti data yang kita dapatkan itu nilainya semakin akurat. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gimana bisa ya? Kalau bikin grafik mah
Kira tahu lah ya. Tapi mungkin ada tools ya tadi dari persamaan sama R kuadratnya yang biasanya kalian nggak tahu. Tapi kalau untuk bikin grafik mah insya Allah kalian bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Pertanyaan saya nggak penting sedikit, nggak apa-apa ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Ini kan perhitungannya kalau misalnya pola yang digunakan itu rumit sama data yang dimasukkan banyak, kamu memerlukan spek yang lumayan tinggi gitu, Bu. Spek komputer yang lumayan tinggi. Ada nggak tips-tips Ibu untuk apa bisa perhitungannya dilakukan di komputer spek serendah, Bu? Takutnya nanti nge-hang kalau masukkan banyak data gitu, Bu, di spek yang rendah. Kalau untuk speknya yang rendah, saya belum tahu sih gimana bakal. Tapi jadi masukin datanya itu sedikit demi sedikit. Jadi kalau untuk datanya, jadi misalnya datanya banyak nih. Jadi kalian buka aja satu Excel. Udah. Terus nanti kalian bikin grafiknya dan kalian menutup semua program-program yang dibuka. Jadi kalian tinggal masukin data, copy ke Excel, terus nanti tinggal kalian bikin grafiknya. Nah itu, jangan membuka Word atau buka PPT atau buka yang lainnya, supaya komputer kalian nanti nggak nge-hang. Itu sih kalau saya. Tapi biasanya ya, kalau untuk Excel, Word, PPT itu kalau speknya dengan yang spek yang rendah itu biasanya tidak terlalu berat. Jadi sama mau komputer speknya tinggi ataupun rendah, kalau hanya membuka ketiga program tersebut, kalau cuma PPT-nya 1, Excel-nya 1, Word-nya 1, itu nggak berat sih. Kecuali nanti kalian tiba-tiba membuka Word-nya ada 5 file, terus PPT-nya ada 10 file, Excel-nya ada 5 file juga, terus nanti ketambahan PDF-nya 10 file. Nah, itu yang akan membuat berat. Jadi untuk mengantisipasinya, kalian bukalah yang secukupnya aja. Jadi maksimal itu cuma 5 aplikasi yang terbuka, entah itu Excel, entah itu Word, ataupun PPT, ataupun PDF. Jadi kalau menurut saya 5 file dalam satu waktu itu masih aman untuk spek yang rendah. Tuh. Untuk paham tadi Fajar? Itu kalau pengalaman saya. Kalau tentang Excel-nya atau dari membuat grafik dan nilai persamaannya juga ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau dia berarti udah bisa ya, udah paham dan udah bisa. Baik, sekarang kita balik lagi ke PPT-nya. Apa sih? Kayak ini terakhir deh. Soal terakhir yang bisa saya ajarkan ke kalian. Nah, ini menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan matriks. Nah, di sini soalnya ada proses pemisahan. Senyawa M dan N dilakukan dalam kolom distilasi untuk mendapatkan komposisi M sebesar 99% pada produk atas dan 1% pada produk bawah. Jika umpan masuk ke dalam kolom distilasi adalah sebesar 8.000 mol per jam dengan komposisi M sebesar 35%,
hitung laju alir masing-masing komponen pada produk atas dan produk bawah. Nah, di sini kita menggambarkan bagaimana sih diagram alir dari kolom distilasi itu. Kolom distilasi itu nanti akan menghasilkan keluaran atas dan keluaran bawah. Di sini umpannya. Jadi atas bawah itu terdapat komponen M dan N. MN, MN juga. Nah, di sini itu kan umpannya sebesar 8.000 mol per jam. Dengan ini komposisinya 0,35 bukan 0,3. Jadi 0,35%. Terus di hasil atas itu ingin mendapatkan 0,99 atau 99% dari hasil dari umpannya. Nah, terus berarti nanti tinggal dibagi bawahnya kan. Ini untuk diagram alirnya aja dulu. Nah, setelah membuat diagram alir, nanti kita harus membuat neraca massa. Jadi neraca massa totalnya itu kayak gimana? Dari kolom atas ditambahkan kolom bawah, produk atas ditambahkan produk bawah. Saya menyebutnya di sini A itu atas dan B itu bawah, sama dengan 8.000 mol per jam. Atau ini juga A plus B sama dengan F. Ini kalau huruf-huruf biar lebih panjang lagi aja. Jadi di sini umpan atau biasa kita sebut F, yaitu feed, FEED, umpannya. Nah, di sini kan nilainya 8.000. Terus kita bikin neraca massa komponen. Untuk neraca massa komponen di M sama N. Jadi dibedakannya, kalau tadi di neraca massa total itu kita membedakan antara atas dan bawah. Kalau neraca massa komponen berarti masing-masing. M-nya kayak gimana, N-nya kayak gimana. Nah, kita udah tahu M itu kan di bagian atas itu 0,99 atau 99%, fraksinya berarti 0,99 dan ditambahkan 0,01 pada B dengan nilai 2.800. Nah, 2.800 ini dari mana? 2.800 ini adalah 8.000 dikali 35%. Karena di sini diketahui M-nya itu komposisinya 35% pada saat feed atau umpannya masuk. Jadi langsung aja 35% dikali 8.000. Nanti hasilnya itu 2.800. Terus N-nya di sini adalah maksudnya fraksi atas komponen N dikali A atau produk atas ditambahkan fraksi B atau fraksi bawah komponen N dikali produk bawah sama dengan 5.200. Nah, di situ gimana sih pakai matriksnya? Kita menggunakan nih tadi yang step pertama udah dibikin ya, buat diagram alir udah, terus buat neraca massa juga udah. Terus nanti kita tinggal masukkan matriks. Matriks itu sifatnya invertible. Apa sih invertible? Yaitu adalah pasti matriks itu kotak. Jadi entah isinya 2x2 atau 3x3 itu pasti nanti bentukannya adalah kotak. Oke ya. Terus nanti kita kalau untuk mencari ini kita harus menggunakan inverse-nya dulu, matriks inverse-nya. Nah, untuk menggunakan rumus matriks inverse itu rumusnya adalah min M inverse. Tuh. Gimana sih cara bikinnya? Itu kita blok kotaknya dari jadi tadi blok matriksnya. Jadi mau 2x2 atau 3x3. Jadi diblok dulu, terus nanti baru dimasukkan rumusnya. Rumusnya adalah M inverse-nya. Terus Ctrl Shift Enter. Jadi berbarengan Ctrl Shift dan Enter. Kenapa? Karena supaya bisa nanti mengisi semuanya. Kalau misalnya kita cuma Enter biasa, nanti hanya akan salah satu yang tercopy rumusnya. Gitu. Kalau kita pakai Ctrl Shift Enter, berarti nanti tinggal masuk semuanya. Udah jadi satu. Nah, terus untuk kemudian
itu kan baru nanti dari matriks yang pertama, terus nanti ada matriks yang kedua. Jadi kalau misalnya ada dua bagian matriks yang berbeda, itu nanti kita pakai yang M matriks multi. Nanti sama caranya, diblok dulu semuanya, terus nanti tinggal di bagian mana sih yang matriks A dan bagian mana yang matriks B, terus Ctrl Shift Enter lagi. Kemudian menghitung masing-masing laju alir komponen berdasarkan persamaan yang sudah dibuat. Tuh. Nih, mengetahui masing-masing komponennya itu nanti berarti tinggal dikali dari matriks A dan matriks B. Kayaknya kalau kalian ngebayangin dari sini juga pusing ya. Nanti ada tugasnya. Nah, ini bisa kalian kita cek dulu. Enggak, bukan jadi saya ajarin dulu ke kalian gimana sih maksudnya kalau di Excel. Mungkin perlu apa ya, berpikir ulang untuk bergabung dengan bicara sebagai dosen. Tapi kalau sebagai pendidik silakan tidak ada masalah. Nih, kan? Jadi kita mau membuat matriks A dan matriks B. Itu yang pertama. Apa sih matriks A dan matriks B? Kita kasih nama yang lain deh. Matriks 1. Matriks 1. Matriks 2. Jadi kita mau membuat bagian sini adalah matriks A. Matriks 1. Dan yang nilainya itu adalah matriks 2. Nah, ini maksudnya gimana? Kita di sini memasukkan adalah dari konstanta depannya. Jadi harus ini ada persamaan 3. Jadi persamaan 1, yang ini, persamaan 1 kan berarti A plus B sama dengan 8.000. Berarti angkanya atau konstanta depannya itu adalah 1, B-nya juga 1. Dan nilainya di sini adalah 8.000. Terus di persamaan 2, di sini ada 0,99. Terus di sini adalah 0,01. Di sini nilainya 2.800. Nah, kenapa tadi yang persamaan matriks itu harus kita inverse karena di sini? Karena untuk mencari nilai X dan Y itu harus menggunakan matriks inverse-nya. Terus kemudian dikali CR. Jadi yang A, B, mana ya? Ini. Jadi yang ini adalah matriks A, matriks 1, dan yang ini adalah matriks 2. Untuk mendapatkan nilai X dan Y. Karena X dan Y yang kita cari kan. Terus, karena ini mintanya inverse, berarti kita harus membuat inverse-nya dulu. Nah, karena sudah diketahui persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3 itu tidak bisa kita masukkan. Kenapa? Karena kita masih belum tahu nih komposisi atau fraksi dari komposisi A, fraksi dari komponen N pada bagian atas dan fraksi komponen N pada bagian bawah itu belum diketahui. Karena masih rumus atau nilai X belum diketahui. Jadi kita pakai inverse matrix yang bentar, kok ngehang. Ya udah. Di sini kita pakai inverse matrixnya dulu. Gimana sih rumusnya daripada kita harus memasukkan rumusnya satu persatu di sini? Ini juga bisa sih pakai rumusnya satu persatu, tapi kan ribet ya. Jadi kita langsung aja pakai yang tadi di blok dulu. Kita masukin M inverse blok. Nah, bloknya yang mana? Dari kan ini inverse-nya adalah persamaan 1 dan 2. Jadi kita blok ini. Kita kurung tutup.
Salah kan? Nah, itu tadi cara yang salah, langsung enter. Jadi saya lupa. Jadi ini M inverse di blok matriksnya. Jangan lupa Ctrl Shift dan enter. Nah, kalau udah kayak gini, semuanya pasti langsung akan terisi. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mencarinya. Nah, untuk matriks 2 berarti ini sama dengan nilainya. Ya kan, tetap. Kenapa? Karena ini atasnya masih C dan atas bawahnya masih R, dan ini C sama R masih tetap. Gitu. Nah, terus untuk menilai atau mencari berapa sih nilainya dari MN ini, berarti kita tadi pakai M-mul. M-mul, terus ini kan ada array 1, titik koma, sama array 2. Array 1 adalah maksudnya dari inverse matriks 1. Kemudian di sini array 2. Tuh. Tapi lagi-lagi ini salah. Karena N-nya lupa. Karena harusnya tadi di blok dulu. Di blok, terus M-mul. Kurung buka. Nih. Terus ini matriks 2. Masih enter lagi. Bentar. Lupa lagi. Di blok. M-mul. Di blok lagi, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, udah di sini adalah totalnya si M dan N-nya. Gitu. Jadi M dan N-nya ini totalnya begini. Nah, gimana sih kita untuk mencari si M dan N-nya? Ada laju alir produk atas dan laju alir produk bawah. Itu berarti kita tinggal cari persamaan 2. Itu kan untuk neraca massa komponen di masing-masing ini ya. Jadi A plus B. Ya. Berarti di sini M Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain dikali mungkin kalau di sini pada produk atas kan 0,99 ya. Jadi nih dikali ini aja. Udah. Nih nilai M-nya. Nah, untuk nilai N-nya gimana? Berarti di sini nilai N ini dikali sama komposisinya. Udah. Terus tinggal kita cek apakah sama nilainya si N-nya ini. Terus kita masuk ke persamaan 3 kan. Persamaan 3 itu kan si N-nya. Salah, kebalik. Rumus ini salah. Jadi untuk N-nya, ini kan persamaan 2 itu kan punyanya M. Dari yang A itu yang 0,99 produk atas, dan yang B adalah produk bawah. Jadi M-nya yang sudah diketahui M dikali sama produk bawahnya. Gini. Jadi si M-nya sudah diketahui. Nah, si N-nya itu berapa? N-nya itu kan masih fraksi. Nah, buat tahu fraksinya gimana, itu kita lihat dari yang bagian atas aja sama bagian bawah. Jadi langsung masuk, dikurangi keluar. Ini juga masuk, dikurangi keluar. Untuk N-nya itu juga sama rumusnya. Jadi N dikali bagian atas. Ini juga N dikali yang D-nya. Mas Hanif ya, sepanjang bisa open cam nggak, Mas? Jadi terus tinggal kita totalin berapa sih laju produk atas, salah, tambah
sama ini. Kan ada M, ada N. Berarti di sini 2.800. Dan produk bawah itu juga berapa sih? Silakan nanti Mas Hanif ada waktu 10 menit untuk interview. Udah kayak gini. Jadi di atas 2.800 dan di bawah 5.200. Kurang dari 10 menit ya, Mas Hanif. Itu. Kemudian nanti sisanya ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan matriks ini? Untuk Mas Hanif saya persilakan. Iya, langsung bisa share screen-nya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham atau malah semakin bingung pakai matriks? Paham, Bu. Paham ya? Sudah, Mas. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai tadi dari iterasi, goal seek, solver, terus sekarang tadi yang persamaan grafik juga, terus sekarang yang terakhir adalah penggunaan mencari dari neraca massa pakai matriks. Enggak? Oke, kalau nggak ada. Saya bingung, Bu. Bingung kenapa? Nggak tahu, kayak ngeblank aja tadi, Bu. Langsung bingung gitu, Bu. Ya, kalau yang matriks rada-rada bingungin, coba nanti kalian lihat lagi aja rekamannya. Ini juga udah jam 10.17. Di sini saya menerangin dulu. Atau mau dijelasin lagi? Atau kalau dijelasin juga sama aja, tambah bingung. Jadi di sini ada tugas. Alhamdulillah cuma 3 soal dan tidak ada yang menggunakan matriks. Di sini pakai goal seek. Bisa lah, tinggal kalian pakai goal seek satu-satu, rumusnya sama. Di sini mencari nilai Z. Mencari nilai Z. Nilai Z dengan nilai Y-nya itu 2 angka terakhir NIM kalian. Jadi bukan angka Y sama dengan 2, tapi adalah angka terakhir NIM kalian. Terus supaya X-nya itu bernilai dari A, B, C, D, E ini. Jadi nanti nomor 1 ini ada 5. Terus yang nomor 2 ini ada 5 juga. Terus di sini ada 3 untuk membuat grafik. Nah, yang ini kan mintanya iterasi. Nah, terserah kalian mau pakai iterasi yang manual ataupun otomatis itu boleh, tapi kalian harus mencari. Jadi nanti karena di sini ada tebakan awal setnya adalah 1, -1 dan 2 angka terakhir NIM kalian. Jadi nanti kalian harus ada 4 baris dari masing-masing persamaan ini. Jadi yang baris pertama nanti nilai +1, baris kedua ada -1, dan yang baris ketiga adalah 2 angka terakhir kalian NIM-nya. Terus yang baris keempat adalah nilai akhir dari si X-nya itu sendiri. Gitu. Di sini juga ada 5. Terus grafiknya ini cuma ada 3 aja. Ini poin aja ya. Ini cuma poin aja. Rumusnya yang ini. K kali T dikurangi ln CA ditambah C. T-nya adalah waktu, K-nya adalah konstantanya. Terus C-A-nya adalah konsentrasi dan C adalah konstanta. Gitu. Dan ini nanti dikumpulkan minggu depan di GCR aja dan udah di PDF. Jadi jangan kasih Excel-nya atau kasih Word-nya, kasihlah PDF-nya. Gitu, ada pertanyaan? Atau mau diulangi lagi yang matriks tadi? Ibu mau nanya. Kalau misalnya 2 angka terakhir NIM-nya 01 gitu, Bu, itu berarti 1 aja ya? Ya, 1.
Jadi belakang ya 01, 09, berarti itu ya udah 1 sampai 9. Itu kecuali. Terus kayak yang misalnya nih name kalian ada 101. Nah, itu berarti juga 1. 101, 105. Nah, itu 05, 01, 03 gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya boleh Bu? Boleh balik ke matriks yang tadi nggak Bu? Nih. Buat nyari nilai M sama N itu M bold terus pakai apa ya Bu? Maksudnya? Oke, balik ke Excel-nya lagi ya. Ya, balik ke Excel. Nah, balik ke Excel-nya. Di sini kita kan sebenarnya kita tuh cuma mau rumus yang ini aja, rumus yang di bawah ini kan, untuk mendapatkan nilai X dan Y, tapi menggunakan matriks. Nah, matriksnya kan kalian ingat kalau matriks itu bentuknya kotak. Jadi harus 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y berarti itu harus pakai 2 persamaan. Kalau 3 persamaan berarti harus ada 1 poin lagi. Kalau 2 persamaan boleh, karena diketahui adalah yang udah jelas nilainya adalah persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita pakai yang persamaan 2 ini, 1 dan 2 ini. Untuk mengubah si inverse-nya, kemudian dikali dengan nilainya. Nilai dari matriks kedua CR ini. Paham nggak? Paham ya? Ini A, ini B, ini P, ini Q. Kalau berdasarkan dari rumus yang ini. Rumusnya sudah digambarkan di sini. A-nya yang atas, A itu dari persamaan 1 atas, B-nya itu adalah persamaan 1 bawah, dan yang P itu adalah persamaan 2A, dan Q adalah persamaan 2B. Terus C dan R-nya itu adalah 8.000, itu C, dan si 2.800 adalah R. Karena untuk mendapatkan X dan Y itu menggunakan inverse, berarti kita harus inverse dulu si AB-nya. Sebenarnya kalian tinggal kali aja pakai kayak gini. Tapi kalau Excel kan pasti ada rumusnya. Jadi tinggal kalian pakai rumus ini. Inverse-nya, M inverse. Salah kok inverse. Nah, M inverse-nya ini tadi di blok dulu. Terus kalian masukin rumus ini. Terus pakai tadi Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Jadi bentar deh. Ini kayaknya mungkin jangan terlalu ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Nah, di sini kan udah pakai sampai step yang ini ya, sampai inverse, udah sampai step yang nomor 4. Jadi di blok dulu, terus tinggal sama dengan, dihapus dulu deh. Dihapus dulu. Kalau dihapus berarti kan semua nilainya hilang. Jadi kita masuk ke step yang keempat, di blok dulu, terus sama dengan M inverse, kurung buka, kita pakai yang persamaan 1, 2 di blok, kurung tutup. Jangan lupa Ctrl Shift Enter, supaya 4-4-nya langsung terisi. Karena kalau cuma enter aja, nanti yang keisi cuma 1, dan kalian tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda kalau misalnya kalian masukin satu-satu. Misalnya nih,
Misalnya nih kalian apa di sini n inverse, terus kalian blok sini, kalian enter, terus kalian masukin juga di sini n inverse kurung buka ini, terus di enter, nilainya akan sama. Jadi kalian harus blok dulu, di blok sama dengan n inverse, terus ini di blok, tutup, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Ini ya, Ctrl Shift Enter, jangan lupa Ctrl Shift Enter. Nah, terus habis itu kan untuk mencari komponennya masing-masing dari M dan N itu totalnya berapa, kita pakai M multi. Apa? Matrix multi. Kalau tadi kan inverse matrix, nah sekarang matrix multi. Udahlah. Nah, gimana rumusnya? Nanti kita pakai sama kayak tadi, di blok dulu sama dengan M multi di blok. Ini kan ada bloknya di array 1 sama array 2. Nah, array 1 ini adalah dari inverse matrixnya. Terus kita pakai titik koma. Array 2-nya itu yang mana? Array 2 adalah si matriks keduanya ini. Kurung tutup. Jangan lupa lagi Ctrl Shift Enter. Udah. Ctrl Shift Enter juga. Nah, terus habis itu udah tinggal dimasukin sesuai dengan fraksinya. Nilai fraksinya di produk atas itu berapa dan produk bawah itu berapa. Itu tinggal dimasukin aja, tinggal dikali-kali. Tuh. Pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih. Oke. Untuk tugasnya udah paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, tugas yang kedua yang tadi bisa dijelaskan lagi nggak, Bu? Tugas yang kedua? Yang mana? Bentar. Tugas yang kedua. Ini. Jadi iterasi. Kalau tadi... Yang sebelahnya. Yang sebelahnya? Yang ini? Yang nomor 3? Ya, Bu. Yang nomor 3, kalian tinggal bikin grafik aja. Tinggal bikin grafik. Ditunjukkan nanti persamaannya kayak gimana. Dan R kuadratnya kayak gimana. Dengan ini ada tiga tabel. Tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Dan ini harus kalian kerjakan masing-masing. Ada 3 grafik, berarti nanti yang dihasilkan dari waktunya sama konsentrasinya. Terus nanti kalian harus mencari konsentrasinya. Ini kan udah ya konsentrasinya. Harus menghitung laju reaksinya dulu. Laju reaksinya berapa? Jadi nanti kalian harus mencari satu kolom lagi dengan menggunakan rumus ini. Berapa sih nilai K-nya? Gitu. Jadi intinya kalian di sini untuk mencari nilai konstanta laju reaksinya. Mata kuliah sudah selesai. Kemudian untuk kan waktunya udah ada, CA-nya ada. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau misalnya masalah ada lagi yang mau ditanyakan? Penghasilan gimana, Mas? Untuk menjadi ustadz, kalau mungkin Mas Hanif ini levelnya sudah S3, kemudian ada yang mau ditanyakan? prestasi Mas Hanif banyak. Bu, Bisa. ini Bu mau nanya Bu, untuk nanti Bu yang file Excel-nya Bu bisa dikirim juga nggak Bu? Iya, pasti nanti Excel-nya kan saya kirim kok. Oke Bu. Iya. Jadi pengumpulan tugasnya dulu minggu depan. Hari ini hari Senin ya. Berarti maksimalnya hari Minggu jam 23.59. Oke, ingat ya. Pengumpulannya hari Minggu maksimal jam 23.59.
bukan hari Senin ataupun hari Selasa. Karena waktunya sudah lama, kalian bisa mengerjakan nanti hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau nggak ada, udah di jam 10:30 juga. Semoga bermanfaat untuk kalian tools-tools atau trik penggunaan Excel. Jadi nanti untuk masa depan kalian pasti akan harus mencari neraca massa, neraca energi. Jadi untuk neraca energi sama kayak neraca massa, cuma beda di satuannya aja. Kalau massa kan kilogram, kalau energi berarti joule atau yang gitu-gitulah. Dan alatnya cuma beda alat aja. Kalau massa nanti kalau di alat misalnya pemanas gitu, alat pemanas nanti ada neraca energi dan ada neraca massanya. Gitu. Nanti akan kalian pikirkan atau kalian pelajari lebih lanjut nanti kalau kalian udah masuk ke prodi ini tahun depan. Gitu. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang